Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 1 November 2021 bersama Pastor Revi Tanot dari Manado. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Betapa bahagia kita bisa berjumpa dan mengawali bulan yang penuh rahmat ini, bulan November, dengan perayaan yang agung, Hari Raya Semua Orang Kudus. Mari kita berkati hari ini dengan mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Sabda bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini kita sungguh bahagia dapat merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Kita tahu bersama bahwa setiap hari ada peringatan orang kudus. Akan tetapi apakah orang kudus itu hanya berjumlah 365 sebanyak hari-hari dalam satu tahun? Orang kudus itu begitu banyak sehingga tidak bisa disebutkan satu persatu. Karena itu gereja merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus dalam satu tahun, yaitu dalam tanggal 1 November. Dan dalam rangka merayakan pesta Orang Kudus ini, kepada kita diwartakan Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12 tentang sabda bahagia. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang bahagia. Mereka bahagia karena mereka hidup dari janji-janji Tuhan. Akan tetapi kalau kita simak dalam bacaan Injil tadi, Yesus menyebut berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang dianiaya. Bukankah orang-orang ini yang oleh dunia disebut orang-orang yang tidak berbahagia? Mengapa Yesus menyebut mereka bahagia? Yesus menyebut mereka bahagia, dan kita semua bahagia karena kita hidup dari janji-janji Allah. Berbahagialah orang yang miskin, karena mereka yang empunya kerajaan Allah. Jadi kita sebenarnya adalah pemilik kerajaan Allah.
teristimewa sebagaimana yang Yesus katakan, kamu adalah anak-anak Allah. Kita telah diangkat oleh Allah dalam diri Yesus menjadi putra-putrinya. Maka sumber kebahagiaan kita tidak lain adalah martabat dan hakikat kita sebagai anak-anak Allah. Jika kita adalah anak-anak Allah, kita adalah ahli waris empunya kerajaan Allah. Semua yang kita perlukan dan butuhkan untuk hidup bahagia, itu semuanya ada di dalam Allah yang telah dianugerahkan kepada kita di dalam Yesus. Dan Yesus menganugerahkan kepada kita Roh Kudus agar supaya kita jangan pernah lupa bahagia. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, begitu banyak orang yang merasa tidak bahagia. Karena apa? Karena cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain. Mengapa dia lebih beruntung dari saya? Mengapa dia lebih kaya dari saya? Kenapa dia lebih pintar dari saya? Kenapa dia lebih hebat dari saya? Setiap kali kita membandingkan diri dengan orang lain, lalu kita merasa tidak seperti orang itu, maka kita kemudian kehilangan kebahagiaan. Saya ingat ada satu cerita mengenai seorang tukang pemecah batu. Dia mengeluh setiap kali karena kerjanya begitu keras. Dia memerlukan tenaga yang begitu banyak untuk memecahkan batu. Sehingga dia berpikir, lebih baik kalau saya menjadi seorang pembesar, seorang raja, maka saya akan bahagia. Kebetulan lewat di sampingnya tempat dia bekerja satu rombongan yang begitu agung dan mulia, sebuah kereta yang terbuat dari emas, dan ada raja yang sementara duduk di dalam kereta. Dia membayangkan kalau seandainya saya menjadi seperti raja itu, sayalah orang yang paling bahagia. Maka dia berdoa kepada dewa-dewa agar supaya dia menjadi raja. Dan ajaib, dia ternyata kemudian menjadi raja. Ketika dia sudah menjadi raja, satu ketika dia berjalan-jalan di taman istana. Waktu itu siang hari dan dia merasakan cahaya matahari begitu terik, begitu panas. Dia sudah dipayungi oleh pengawal-pengawalnya, akan tetapi dia tetap saja berkeringat dan dia merasa gerah. Lalu dia memandang ke atas, dia melihat, ternyata sekalipun saya raja, masih matahari lebih kuat dari saya. Maka saya akan bahagia kalau saya jadi matahari. Dia berdoa dan ajaib, jadilah dia matahari. Ketika dia menjadi matahari, dia ingin menyinari bumi sepanas-panasnya untuk menunjukkan bahwa dialah yang paling kuat dan paling berkuasa. Apa yang terjadi? Ternyata ada awan yang menutup cahaya matahari sehingga tidak bisa sampai ke bumi. Lalu matahari ini menyadari bahwa ternyata masih awan lebih kuat dari matahari. Maka bercita-citalah ia untuk menjadi awan. Ajaib, doanya dikabulkan, dia menjadi awan. Belum lama dia berusaha untuk menahan cahaya matahari. Tiba-tiba datanglah angin dan meniup awan itu sehingga kemudian tergeser dan tidak berdaya. Ternyata angin lebih kuat dari awan. Maka jadilah dia angin. Ketika dia menjadi angin, dia berusaha untuk meniup semua yang ada di muka bumi ini. Akan tetapi ada satu yang tidak bisa ia tiup, itulah sebuah gunung batu. Maka akhirnya dia sadar ternyata gunung batu masih lebih kuat daripada angin. Maka jadilah dia gunung batu. Akan tetapi belum lama dia bangga sebagai gunung batu, dia mendengar ada suara yang sangat dekat, yang sangat dia kenal, yang sangat familiar dengan dia. Itulah suara batu yang sementara dipecahkan oleh si tukang pemecah batu. Akhirnya ia sadar bahwa ternyata yang paling kuat dan seharusnya yang paling bahagia adalah si tukang pemecah batu. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, saat kita menyadari bahwa kita adalah anak Allah dan segala yang kita perlukan telah diberikan Tuhan kepada kita jasmani maupun rohani, dan kita menyampaikan segala pujian syukur kepada Tuhan atas semua anugerahnya, maka kita adalah orang-orang yang paling bahagia. Dan sekalipun kita merasa bahwa
belum cukup apa yang ada pada kita, kita percaya oleh janji Tuhan yang akan mencukupkan segalanya bagi kita. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, jangan lupa bahagia karena kita hidup dari janji-janji Tuhan dan karena kita adalah putra-putri kesayangan Allah. Kita pun dipanggil menjadi orang kudus, bukan hanya nanti sesudah kehidupan di dunia ini. Saat ini pun kita dipanggil untuk menjadi kudus, karena kita pada hakikatnya adalah putra-putri Allah, anak-anak kesayangan Bapa di surga. Tuhan kiranya memberkati kita semua, seluruh hidup dan karya kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 1 November 2021. Terima kasih kepada Pastor Revi Tanot untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.